Selamat datang kembali di Abdan Story, tempat di mana setiap kisah menyimpan rahasia yang tak pernah benar-benar mati. Kalau kamu sedang nonton sendirian, pastikan lampunya sudah dimatikan dan jangan lupa cek dulu siapa yang berdiri di belakangmu. Karena malam ini, aku akan membawamu ke kisah seorang penjual bakso keliling yang kuah dagangannya bukan sembarang kuah, tapi darah manusia yang baru meninggal. Di sebuah kampung kecil di pinggiran kota, malam terasa begitu sunyi. Jalanan sepi, hanya terdengar derit pelan gerobak kayu yang membelah kabut tipis. Di atas gerobak itu tergantung papan bertuliskan Bakso Pak Sarman. Hurufnya sudah pudar, seolah telah menemani begitu banyak malam yang penuh rahasia. Setiap malam sekitar pukul 9, gerobak itu mulai berkeliling dari satu gang ke gang lainnya. Warga sudah sangat hafal dengan suaranya yang khas, dentingan mangkuk, gesekan sendok besi, dan tentu saja aroma kuah gurih yang selalu berhasil menggoda selera, tapi tak ada satu pun yang menyangka. Di balik aroma sedap itu tersimpan sesuatu yang jauh lebih hitam dari pekatnya malam. Pak Sarman, si pemilik gerobak, dikenal sebagai sosok yang sangat pendiam. Dia jarang sekali bicara dan lebih sering menunduk saat menerima uang atau menyajikan bakso kepada pembeli. Namun, baksonya, anehnya, selalu luar biasa enak. Rasa gurihnya tak tertandingi. Kuahnya pekat dengan warna yang agak kemerahan. Beberapa orang sempat mengira ia menambahkan cabai halus atau mungkin bumbu rahasia keluarga. Tapi, tidak ada yang pernah berani bertanya lebih jauh. Hingga suatu malam seorang warga yang sedang bertugas ronda bernama Darto memperhatikan sesuatu yang janggal. Saat berpapasan di sebuah tikungan jalan, Darto mencium bau yang sangat tidak biasa dari arah gerobak bakso itu. Bukan aroma rempah atau kaldu sapi, melainkan bau anyir yang tajam seperti bau darah segar yang belum kering. Gerobak itu terus melintas, dan di bawah cahaya lampu jalan yang redup, Darto melihat ada cairan menetes dari sebuah ember yang tergantung di bawah gerobak. Warnanya merah gelap, pekat. Sejak malam itu, ada sesuatu yang berubah di kampung mereka. Setiap kali gerobak Pak Sarman lewat, anjing-anjing peliharaan warga akan menggonggong dengan sangat keras. Bahkan beberapa di antaranya sampai melolong pilu. Burung-burung gagak juga sering terlihat berputar-putar di langit, tepat di atas rumah kontrakan kecil tempat Pak Sarman tinggal sendirian. Keesokan harinya seluruh kampung gempar. Ada laporan orang hilang. Seorang kuli bangunan bernama Rano tidak pulang ke rumah sejak malam sebelumnya. Istrinya yang panik hanya menemukan sepasang sandal milik Rano di dekat jalan setapak yang menuju ke sebuah rumah kosong di pinggir sawah. Sebuah tempat yang kabarnya dulu adalah bekas lokasi pembunuhan. Tak ada satupun warga yang berani memeriksa ke sana, karena wilayah itu sudah terkenal sangat angker. Anehnya, malam harinya, seperti tidak terjadi apa-apa, suara gerobak Pak Sarman tetap terdengar berkeliling kampung, menawarkan baksonya yang lezat. Hari pun berganti minggu, dan laporan orang hilang semakin sering terdengar. Tapi ada satu keanehan lain, setiap kali ada orang hilang, bakso Pak Sarman justru semakin ramai pembeli. Kuahnya terasa semakin kental, dan aromanya entah kenapa jadi makin menggoda, seolah ada semacam kelezatan aneh yang membuat orang-orang ketagihan. Banyak yang mengaku, setelah makan bakso Pak Sarman, mereka sering mengalami mimpi buruk. Ada yang bermimpi melihat potongan-potongan tubuh manusia mengapung di dalam panci besar yang mendidih. Ada yang mendengar jeritan samar dari dalam kuah bakso. Bahkan ada yang merasa seperti sedang diperhatikan saat sedang mengunyah dagingnya. Namun, rasa nagih itu seolah mengalahkan rasa takut mereka. Suatu malam, hujan turun dengan sangat deras. Petir menyambar-nyambar menerangi langit yang gelap gulita.
Di tengah suasana mencekam itu terlihat bayangan gerobak Pak Sarman berhenti tepat di dekat rumah kosong di pinggir sawah. Tempat terakhir kali Rano terlihat. Tak ada satupun yang berani mendekat. Hujan dan petir seolah menjadi saksi bisu atas apa yang terjadi di sana. Keesokan paginya saat hujan sudah reda, anak-anak yang bermain di sekitar area itu menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Di bawah jendela rumah kosong tersebut, ada bekas genangan air yang bercampur dengan darah, dan di dalamnya mengapung sebuah mangkuk bakso dengan tulisan khas bakso Pak Sarman. Polisi pun datang. Mereka memutuskan untuk membongkar paksa rumah kosong itu dan menemukan pemandangan yang tak akan pernah mereka lupakan. Di ruang belakang, terdapat sebuah drum besar berisi cairan kemerahan yang berbau busuk. Saat diperiksa, di dasar drum itu ada potongan-potongan tubuh manusia yang sudah hampir hancur, bercampur dengan adonan bakso yang belum jadi. Di sisi lain ruangan, ada sebuah panci raksasa, mesin penggiling daging, dan beberapa karung berisi tulang belulang manusia yang sudah dipotong kecil-kecil. Tak jauh dari situ mereka menemukan jasad Pak Sarman. Tubuhnya tergantung kaku di balok kayu atap, lidahnya menjulur keluar, dan wajahnya membiru. Yang lebih mengerikan, di sekelilingnya, terpampang puluhan foto orang-orang kampung yang pernah membeli baksonya. Foto-foto itu ditempel ke dinding dengan menggunakan jarum, seperti sebuah koleksi mengerikan. Di bawah tubuhnya yang tergantung, ada sebuah papan kecil bertuliskan, "Mereka ingin rasa yang lebih dari sekadar daging." Kasus itu mengguncang seluruh kampung. Sejak malam penemuan mengerikan itu, tak ada lagi penjual bakso yang berani berjualan lewat tengah malam. Rasa takut menyelimuti setiap sudut kampung, tapi ternyata cerita ini belum berakhir. Beberapa bulan setelah kematian Pak Sarman, warga mulai mendengar kembali suara gerobak berderit di tengah keheningan malam. Dentingan mangkuk dan sendok terdengar samar-samar, padahal tidak ada satupun pedagang yang lewat. Beberapa orang yang penasaran mencoba mengintip dari balik jendela rumah mereka. Apa yang mereka lihat membuat darah mereka serasa beku. Mereka melihat sosok yang menyerupai Pak Sarman, sedang mendorong gerobak tuanya. Wajahnya pucat pasi dengan mata yang kosong. Di dalam gerobaknya terlihat kuah merah bergolak pelan. Dari dalam kuah itu muncul gelembung-gelembung kecil, dan setiap kali gelembung itu meletus, terdengar seperti suara rintihan manusia yang penuh penderitaan. Sampai hari ini, siapapun yang mendengar bunyi gerobak di tengah malam, disarankan untuk tidak membuka pintu. Karena katanya, kalau kamu sampai mencium aroma kuah bakso yang terlalu gurih dan warnanya terlalu merah, bisa jadi itu bukanlah makanan, melainkan itu ajakan untuk bergabung di dalam kuahnya selamanya. Dan begitulah akhir dari kisah kelam seorang penjual bakso keliling, yang ternyata menjual lebih dari sekadar rasa, tapi juga dosa, darah, dan nyawa manusia. Sampai hari ini, tak ada yang tahu kemana perginya arwah Pak Sarman, tapi beberapa orang bersumpah masih mendengar dentingan sendok dan bau kuah merah yang mendidih di tengah malam. Kalau kamu pernah mencium aroma bakso yang terlalu gurih saat jalan sendirian malam-malam, berdoalah, karena mungkin dia sedang berdiri di seberang jalan, menunggumu mencicipi dagangan terakhirnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, dan bagikan kisah ini kalau kamu berani. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Karena di setiap rasa yang kau cicipi bisa saja ada nyawa yang ikut